Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silahkan ketua kelasnya memimpin berdoa. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Devina? Devina saja? Kenapa tidak masuk? Kurang tahu. Alfa ya berarti Devina. Oke. Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang lingkaran. Ada busur lingkaran, ada lingkaran dan busur lingkaran, kemudian ada lingkaran dan garis singgung. Nah, pada pagi hari ini kita hanya membahas poin A saja. Lingkaran dan busur lingkaran. Oke, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan memperhatikan, mengamati, dan menganalisis gambar, tampah serta gambar dua buah katrol yang ditampilkan pada PPT, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling lingkaran serta garis singgung lingkaran dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok dan pengerjaan LKPD, peserta didik dapat menggunakan konsep sudut pusat dan sudut keliling serta garis singgung lingkaran dengan benar dan dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan di kehidupan sehari-hari dengan baik. Oke, sebelum itu kalian sudah siap ya untuk belajar? Siap? Nah, untuk mengingat-ingat materi sebelumnya kan juga lingkaran tetapi membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Nah, di sini ayo berpikir kritis. Di sini ada gambar sepeda, sepedanya rodanya ada bulat, persegi, segitiga, kemudian ada yang segi lima. Nah, roda sepeda itu umumnya berbentuk lingkaran. Nah, pernahkah kalian bertanya kenapa kok sepeda itu rodanya berbentuk lingkaran, kenapa tidak persegi atau segitiga? Kira-kira apa alasannya? Tidak efisien untuk waktu berjalannya. Ada jawaban yang lain? Ya, susah buat muter ya. Jadi sepeda itu umumnya ya memang bentuknya lingkaran karena itu ya lebih mudah untuk berjalannya sepeda itu. Nah, terus ini ada lubang untuk memeriksa selokan air ya ini di jalan biasanya. Nah, umumnya kan juga berbentuk lingkaran. Nah, bagaimana kaitan bentuk lingkaran tersebut dengan keselamatan pekerja yang masuk ke dalam? Biar gak kejedot, oke. Yang lain? Ya, lebih memudahkan. Oke, kalau bentuknya misalnya kotak, kira-kira badannya itu mudah masuk enggak? Bisa, tapi kan enggak enak ya kalau bentuknya kotak. Kalau bentuknya lingkaran kan dia bulat, enggak ada enggak ada ya sisi yang tajam kan. Oke, next. Oke, di sini ayo mengingat kembali. Nah, gambarkan sebuah titik pada kertas. Beri nama titik O. Ayo, kertasnya dikeluarkan, pensil sama kertasnya. Kalian gambarkan sebuah titik pada kertas. Beri titik tersebut dengan titik O, namanya titik O. Oke, sudah? Sudah ya? Nah, ambil penggaris dan tandai sebuah titik yang berjarak 2 cm.
Jaraknya dari titik pusat ke titik yang lain itu 2 cm. Oke, sudah? Beri nama titiknya itu titik A. Sudah? Yang di belakang sudah? Oke, lanjut. Tandai titik lain yang berjarak 2 cm dari titik O, gambarkan 10 titik lain yang berjarak 2 cm dari titik O. Jadi ada 10 titik lain, bebas titiknya itu terserah kalian mau memberi nama apa. Sudah? Kok itu titiknya cuma 2 saja? Ada 10 lagi loh. Titiknya ada 10 lagi. Oke, sudah? Sudah belum? Ini yang belakang belum, baru 2. Oke, yang belakang sudah ya? Oke, lanjut ke nomor 1. Jika semua termasuk titik-titik lain yang belum kalian gambarkan, titik yang berjarak 2 cm dari titik O dihubungkan, maka bangun datar apa yang kalian dapatkan? Oke, lingkaran ya, semua lingkaran ya. Tidak ada yang persegi ya. Ada? Oh, enggak ada. Oke, lanjut ke nomor 2. Titik O disebut apa untuk bangun datar tersebut? Oke, titik pusat ya. Sepakat? Sepakat. Oke, yang nomor 3, jarak 2 cm itu disebut apa bagi bangun tersebut? Jari. Kalau diameter itu yang mana? Ya, 2 kali jari-jari. Contohnya apa? Ya, dari titik 1 ke titik yang lain melalui titik pusat. Nah, di sini ada lingkaran dan busur lingkaran. Bagian dari lingkaran disebut busur lingkaran. Busur yang lebih kecil disebut busur minor atau pada gambar yang berwarna biru. Jadi yang sudut ini, sudut yang kecil alfa itu, yang busur CB itu busur minor. Kalau yang bagian yang lebih besar itu busur mayor atau yang berwarna merah di gambar. Oke. Nah, busur BC dituliskan BC gini, busur BC. Di atasnya ada tanda agak melengkung gini. Busur BC. Nah, besarnya busur BC ditentukan oleh besarnya sudut BAC atau sama dengan alfa. Sudut BAC yang ini ya, BAC alfa atau titik A adalah pusat lingkaran. Kemudian ini ada gambar lagi. Sudut alfa itu disebut sudut pusat yang menghadap pada busur BC. Ini sudut alfanya, yang ini kan menghadap pada busur BC. Terus kemudian yang sudut theta disebut sudut keliling yang menghadap pada busur BC. Oke, di sini perbedaannya sudut pusat dan sudut keliling itu apa? Gimana kalau sudut pusat? Kalau
Kalau sudut keliling pada keliling lingkaran. Nah, di sini sudah ada ya. Sudut pusat adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada pusat lingkaran dan kaki-kaki sudutnya adalah jari-jari lingkaran. Jadi yang disebut sudut pusat ini ya, dia sudutnya di titik pusat, kemudian kaki-kakinya ini sebagai jari-jari lingkaran. Terus kalau untuk sudut keliling itu adalah sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan kaki-kaki sudutnya berupa tali busur. Jadi sudut lingkaran itu titiknya terletak pada lingkaran ini. Ya di sini. Nah, lalu kaki-kakinya itu berupa tali busur. Tali busur yang ini ya, tali busur ini. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Oke, sampai sini sudah paham? Paham? Oke, lanjut ya. Di sini ada sifat-sifat sudut pada lingkaran. Yang pertama, sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu besarnya sama. Jadi kita misalkan punya lingkaran ya. Oke, kita punya lingkaran, sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama, besarnya sama. Ini kita punya sudut kelilingnya 2. Misalkan di sini ini titik pusatnya O. Terus di sini ada titik A, ini titik C. Di sini ada titik B. Terus di sini ada sudut keliling lagi. Di sini titik D misalnya. Nah, kan dua sudut keliling ini kan menghadap pada busur apa? Busur apa? Menghadap busur mana? Busur? Ayo, itu menghadap busur apa? Menghadap busur apa? Menghadap busur AB. Nah, kalau menghadap busur AB, misalkan besar sudut ACB itu adalah 30 derajat. Berarti besar sudut AC berapa? Sama 30 karena menghadap busur yang sama. Oke, ini yang pertama. Terus untuk yang kedua, sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama. Oke, kita punya lingkaran lagi. Ada sudut pusat. Itu sudut pusatnya sudut pusat apa? Sudut pusat A, O, B. Terus ada sudut keliling ACB. Oke. Kalau sudut pusatnya AOB besarnya 90 derajat. Berarti sudut kelilingnya ini besarnya berapa? 45.
Berarti sudut AOB itu sama dengan 2 kali sudut ACB atau sudut ACB sama dengan setengahnya dari sudut AOB. Setengah dikali 90 derajat. Berarti sudut ACB-nya 45 derajat. Kalau yang ini tadi sama ya, sudut ACB itu sama dengan sudut ADB. Oke. Lanjut yang ketiga. Sudut keliling yang menghadap pada diameter lingkaran adalah sudut siku-siku. Oke, kita punya lingkaran. Titik pusatnya misalkan P. Ini ada sudut pusat. Ini A, ini B. Terus di sini ada diameter C. Nah, di sini ada sudut ADC. Besarnya berapa? Busur A. Sudut ADC ini 90 karena siku-siku. Ayo, karena apa? Karena oke, di sini kan ada diameternya ini kan AC. AC ini sebagai diameter lingkaran. Ada sudut ADC. Sudut ADC ini kan sudut keliling. Tetapi dia menghadap ke diameter AC. Nah, pada sifat-sifat sudut pada lingkaran, kalau sudut keliling yang menghadap pada diameter itu besarnya adalah sudut siku-siku atau 90 derajat. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Oke, lanjut pada latihan soal. Nah, ini. Ayo berlatih. Nah, di Desa Warurejo Madiun, para pengrajin bambu membuat tampah atau nampan anyaman bundar dari bambu sebagai bagian dari kerajinan tradisional. Kemudian dalam proses pembuatannya, pengrajin membagi tampah menjadi beberapa pola segmen simetris untuk menjaga keseimbangan bentuk dan kekuatan tampah. Kemudian pengrajin tersebut ingin membuat tampah berbentuk lingkaran. Nah, dengan suatu pola dari titik pusat tampah menuju 2 titik di tepi tampah, membentuk sudut besar 120 derajat. Di antara kedua titik tersebut terdapat titik lain sehingga membentuk suatu sudut keliling. Tentukan besar sudut keliling tersebut. Oke, langkah pertama yang akan dilakukan apa, anak-anak? Oke, membuat lingkaran. Membuat lingkaran dengan titik pusatnya apa? Oke, membentuk lingkaran, terus titik pusatnya ini diberi nama apa? Oh, oke. Lalu di situ ada apa lagi? Di soal itu ada apa lagi yang diketahui? Oke, 2 titik di tepi tampah atau 2 titik di tepi lingkaran. Ini bebas ya titiknya. Oke, bebas. Oh, membentuk sudut pusat 120.
Ini dikasih titik apa? A, ini B, oke. Ini besarnya 120 derajat. Nah, di antara kedua titik tersebut terdapat titik lain sehingga membentuk suatu sudut keliling. Nah, titik lain tersebut diletakkan di mana? Antara AB di sebelah mana? Di sebelah kiri atau kanan? Di sebelah kanan? Di sini? Ayo diperhatikan lagi. Dengan suatu pola dari titik pusat tampah menuju dua titik di tepi lingkaran. Oke, ini ya sudah jadi. Kemudian membentuk sudut pusat sebesar 120 ini. Nah, di antara kedua titik tersebut terdapat titik lain sehingga membentuk suatu sudut keliling. Berarti titiknya di mana? Di sebelah kiri atau kanan? Kiri. Ayo, di kiri atau di kanan? Sebelah sini. Iya, alasannya apa? Ya, karena sudut keliling itu setengahnya dari pusat. Kan ini nanti kalau di sini, kalau sudut kelilingnya di sini, kita bisa tidak mencari sudut keliling, misalnya ini sudut kelilingnya ya. Kita bisa tidak mencari sudut keliling. Kalau seperti ini. Padahal yang diketahui di sini sudut pusatnya menghadap busur AB. Ya kan? Kalau di sini sudut kelilingnya titiknya di sini, itu kalian bisa tidak mencarinya nanti? Ya, titik AB. Jadi kita buatnya di sini. Kalau di sini kan kita nggak tahu ya, kan ini menghadap busurnya berbeda. Kalau busurnya berbeda kan dia tidak bisa kita cari kan besarnya berapa. Nah, kan tadi sudah Ibu jelaskan ya. Tadi ada 3 sifat-sifat sudut pada lingkaran. Nah, kita bisa memanfaatkan sifat tersebut untuk mengerjakan ini, mencari sudut keliling. Oke, berarti titiknya di sebelah kiri. Oke, menghadap busur AB ya. Menghadap busur AB. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti besar sudut ADB atau sudut kelilingnya ini berapa? Setengahnya dari sudut AOB atau setengahnya dari 120 derajat. Berarti berapa? 60 derajat. Jadi besarnya sudut ADB itu adalah 60 derajat. Oke, sampai di sini. Nah, di sini ada lagi. Nah, bagaimana konsep tersebut membantu pengrajin bambu Desa Warurejo menyusun pola anyaman yang seimbang dan simetris, estetis, biar rapi ya pola tampahnya. Oke, karena ini latnya sudah, berarti soalnya sudah. Ini Ibu ada LKPD, dikerjakan secara berkelompok, dibagi menjadi 2 saja. Oke, ini kelompoknya yang depan belakang atau dibagi 2 ini, dibelah 2? Depan belakang ya, yang depan kelompok 1, yang belakang kelompok 2. Oke, silahkan kalian menulis identitasnya dulu.
Iya, dibaca dulu petunjuknya. Apa yang harus disiapkan? Jangka, busur, dan penggaris, ballpoint, pensil. Ya, pinjam temennya. Ini ada, ini temenmu bawa. Ya, terus bacalah setiap perintah yang diberikan. Kemudian jawablah setiap pertanyaan dengan benar. Mintalah bantuan guru jika mengalami kesulitan. Di sini ada permasalahan 1. Sudah dibaca? Ayo dibaca dulu permasalahan 1-nya. Kok langsung dikerjakan itu gimana? Dibaca dulu soalnya, ayo. Sudah? Nah, soal yang pertama, hitung besar sudut pusat yang dibentuk oleh 2 titik bendera yang berdampingan. Yang kedua, jika penonton berdiri di tepi lingkaran dan mengamati 3 titik bendera yang berurutan, berapakah besar sudut keliling yang terbentuk di mata penonton? Yang ketiga, jelaskan bagaimana permainan tradisional ini mencerminkan prinsip perulangan, keteraturan, dan geometri dalam budaya lokal. Oke, di halaman selanjutnya ada lembar jawabannya, silahkan kalian isi di situ. Nomor 1 ada diketahui, ditanya, dijawab. Itu yang belakang busurnya mana? Oh ya, itu ada. Iya kan soalnya ada 3, semua dikerjakan ya. Oke, yang belakang ada kesulitan? Oh, belum. Oke. Yang depan? Wah, yang depan sudah sampai nomor 2. Cepat sekali. Yang teliti ya menjawabnya. Hati-hati. Kenapa? Messi kenapa? Yang ini agak ke sini dong. Kok jauh sekali ini berkelompoknya? Nah, telepati. Emang bisa? Kok kamu gambar bola ya tadi? Yeah. Oh, nggak bisa gambar busur, ya ampun. Oke, sebentar sini. Ini titik pusatnya diletakkan di tengah-tengahnya ini. Nah, tadi yang diminta berapa sudutnya? 15. Nolnya kan dari sini ini. Nah, 15 ini segini kan? Ini. Nolnya di titik di sini. Nolnya titik. Terus ini. Ya kan?
Nah, setelah itu ini diluruskan ke sini. Terus ini diluruskan titiknya ini. Sudah jadi 15 derajat. Kamu jangan begitu dong, nggak boleh. Nggak boleh ya kayak gitu. Iya, diskriminasi itu. Sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah. Loh, gambarnya meleot ya. Tadi kok nggak pakai jangka itu, ayo. Iya ya, kan pakai uang koin bisa. Waduh, 1000 lembar. Kelompok 2 sudah? Oke, sudah ya. Oke, ini yang mau maju ke depan kelompok berapa? Kelompok 1 ya, tadi kan sudah selesai duluan. Oke. Oke, dipresentasikan ke depan, coba. Oh, nggak usah, yang digambar yang itu, yang gambar sudutnya saja nanti. Ya, wah, besar sekali itu gambarnya. Oke, besar sudutnya berapa? Oke, 15. Ya, 360 bagi 24 sama dengan 15 derajat. Oke, untuk nomor 1 itu ya jawabannya. Yang nomor 2? Ya, 3 di situ. 15, ya. Sudut pusat yang keduanya berapa? Ya, 30 derajat. Tadi sudut kelilingnya? Ya, dikasih titik baru. K, oke. Jadi besarnya sudut AKC berapa? Dari AOC ya dikali sudut AOC setengah dikali 30 derajat sama dengan 15 derajat. Oke, yang kelompok 2 sama ya jawabannya, nomor 1, 2 sama. Oke, yang nomor 3. Ya, secara merata. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik ya presentasinya. Oke, LKPD-nya bisa dikumpulkan. Oke, nah di sini sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Nah, di sini sudahkah kalian paham tentang materi hari ini? Sudah ya? Pastinya sudah dong. Sudah paham. Paham banget atau pahamnya biasa saja ini? Paham. Oke, paham. Oke. Nah, di sini ada tugas
lakukan observasi pada bangun tradisional seperti masjid kuno, pendopo, rumah adat, atau bangunan lain. Nah, ini kemudian polanya itu dianalisis, lalu dihubungkan dengan konsep lingkaran yang sudah kalian pelajari. Ini kumpulkan hasil observasi kalian di pertemuan setelah garis singgung ya, berarti 2 minggu lagi. Terus di sini ada kuis. Nah, ini kuisnya dikerjakan secara mandiri. Nah, oke. Oh, difoto dulu ya? Iya, ini difoto dulu, silahkan. Oke, sudah ya. Terus, nah, bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Senang, menyenangkan? Paham ya? Jadi paham apa itu sudut pusat dan sudut keliling ya? Oke. Nah, sebelum penutup, kalian hari ini tadi belajar apa saja? Sifat-sifat sudut pada lingkaran. Terus sebelum itu ada busur lingkaran, sudut pusat, sudut keliling. Terus tadi ada kenapa kok sepeda itu rodanya harus lingkaran. Oke, baik. Sudah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu tutup. Oh, sebelum itu kita mengucapkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.